Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan penulisan karya tulis ilmiah. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nur Muhammad Rifki dengan NIM 531211057. Pertama-tama, apa itu karya tulis ilmiah? Karya tulis ilmiah merupakan suatu karya yang dihasilkan dari kegiatan menulis dengan menggunakan penerapan kaidah ilmiah yang mengutamakan aspek rasionalitas, mengusung permasalahan yang bersifat objektif serta faktual. Maksudnya adalah masalah yang diangkat dalam penulisan karya tulis ilmiah ini bersifat real atau nyata dan ada dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, karya tulis ilmiah ini memiliki beberapa fungsi, antara lain yang pertama fungsi pendidikan. Fungsi pendidikan ini maksudnya adalah karya tulis ilmiah menjadi media belajar bagi siswa atau mahasiswa, sehingga menulis karya ilmiah dijadikan materi dalam pembelajaran. Kemudian yang kedua ada fungsi penelitian. Fungsi penelitian ini maksudnya adalah karya tulis ilmiah dimanfaatkan untuk mengembangkan penelitian seseorang dengan menghadirkan pengetahuan-pengetahuan baru. Setelah memperoleh data-data yang akurat, diolah, disimpulkan, kemudian diterapkan dalam kehidupan. Kemudian fungsi yang ketiga adalah fungsi fungsional. Maksudnya adalah karya tulis ilmiah dapat menjadi media pengembangan pengetahuan pustaka untuk kebutuhan dari berbagai disiplin ilmu lain. Kemudian karya tulis ilmiah ini memiliki manfaat, antara lain yang pertama melatih keterampilan membaca efektif, kedua pengenalan aktivitas kepustakaan, berikutnya adalah kepuasan intelektual, kemudian ada memperluas ilmu pengetahuan, lalu ada bahan acuan untuk penelitian lanjutan, kemudian ada peningkatan pengorganisasian fakta dan data. Maksudnya menambahkan data-data, bank data dalam kehidupan. Kemudian ada melatih kemampuan menggabungkan beberapa sumber pustaka. Kemudian karya tulis ilmiah memiliki ciri-ciri. Antara lain yang pertama adalah sifatnya reproduktif. Maksudnya karya tulis ilmiah ditulis oleh peneliti dan harus dimaknai oleh pembaca sesuai dengan makna yang ingin disampaikan oleh penulisnya. Yang kedua, sifatnya tidak ambigu. Maksud tidak ambigu ini adalah sebuah karya ilmiah harus memberikan pemahaman secara detail dan tidak dikemas dengan bahasa yang tidak membingungkan. Ketiga, tidak emotif. Karya ilmiah ditulis tanpa melibatkan perasaan dari penulisnya. Kemudian ada bahasanya baku dan efektif. Ketidakbakuan pada tulisan karya ilmiah hanya akan membuat bingung pembacanya, dan apa yang ingin disampaikan tidak dapat dipahami oleh pembaca. Kemudian ada menggunakan kaidah keilmuan, menggunakan istilah-istilah keilmuan dalam penulisannya. Kemudian ada kohesi atau berkesinambungan antara bagian-bagian dalam karya tulis ilmiah. Kemudian rasional. Rasional ini adalah maksudnya isinya masuk akal dan bukan merupakan hal yang bersifat fiksi. Kemudian ada objektif. Objektif ini harus menunjukkan fakta-fakta dan data-data dari hasil analisanya dan bukan berdasarkan perasaan dari sang penulis. Kemudian ada jenis-jenis karya tulis ilmiah. Yang pertama ada artikel, kemudian ada makalah, kemudian ada skripsi yang merupakan hasil penelitian mahasiswa S1 yang membahas permasalahan berdasarkan kaidah yang berlaku. Kemudian ada disertasi yang merupakan syarat kelulusan untuk S3 yang berisi penelitian orisinil yang diaplikasikan dalam kehidupan nyata. Kemudian ada work paper atau kertas kerja yang hampir mirip dengan makalah, tetapi analisanya lebih mendalam dan biasanya merupakan catatan-catatan saat auditor. Kemudian ada paper. Paper merupakan karya tulis ilmiah yang ditulis berdasarkan data serta argumen yang tingkat kevalidannya kuat, yang biasanya merupakan ringkasan penelitian. Kemudian ada tesis. Tesis merupakan syarat kelulusan untuk meraih gelar magister atau S2. Kemudian ada struktur penulisan karya tulis ilmiah. Antara lain yang pertama itu judul. Judul itu dibuat untuk memberi gambaran awal mengenai isi karya tulis ilmiah itu bagi calon pembaca. Kemudian ada abstrak. Abstrak ini merupakan ringkasan dari keseluruhan isi suatu karya tulis ilmiah. Kemudian ada pendahuluan. Pendahuluan merupakan alasan penulis melakukan penelitian. Berikutnya ada kerangka teoritis. Kerangka teoritis ini maksudnya garis besar rancangan
konsep sistematis yang menjadi panduan sebuah penelitian. Kemudian ada metode penelitian yang merupakan langkah-langkah yang dilakukan seorang peneliti ketika melakukan penelitian. Kemudian ada pembahasan yang merupakan penjelasan hasil dan penelitian yang berupa teori, metode, data, dan fenomena yang terjadi selama penelitian. Kemudian ada simpulan. Simpulan merupakan ringkasan dari hasil penelitian dan karya tulis ilmiah. Kemudian saran. Saran merupakan pesan dari penulis kepada pembaca yang akan melakukan penelitian yang sama. Kemudian yang terakhir ada daftar pustaka, merupakan sebuah daftar yang berisi sumber teori yang digunakan selama penelitian. Kemudian dalam melakukan penulisan karya tulis ilmiah dibutuhkan sikap ilmiah. Sikap ilmiah diantaranya yang pertama adalah sikap ingin tahu, banyak bertanya tentang banyak hal. Yang kedua, sikap kritis. Maksudnya adalah berpikir secara mendalam. Kemudian ada sikap terbuka. Maksudnya mampu mendengar pendapat orang lain. Berikutnya ada sikap objektif. Maksudnya menyatakan hasil apa adanya tanpa dibarengi perasaan pribadi. Kemudian ada menghargai karya orang lain. Kemudian berani mempertahankan kebenaran. Kemudian bersifat futuristik. Maksudnya adalah berpikir jauh ke masa depan. Kemudian dalam pembuatannya ada tahapan-tahapan pembuatan karya tulis ilmiah. Yang pertama adalah persiapan atau perancangan. Dalam persiapan atau perancangan ini yang dilakukan adalah memilih topik, menentukan rumusan masalah, ruang lingkup, dan rencana penelitian yang akan dilakukan. Kemudian yang kedua adalah pengumpulan informasi. Pengumpulan informasi ini adalah mencari hal yang diperlukan selama penelitian, berupa teori dan pendukung penelitiannya. Kemudian ada pelaksanaan draft. Pelaksanaan dalam membuat karya tulis ilmiah dan melaksanakannya sesuai teknis masing-masing. Kemudian ada menulis draft. Menulis draft adalah mengekspresikan ide dalam bentuk tulisan kasar. Kemudian ada revisi. Revisi adalah memperbaiki ide dari draft sehingga didapatkan bahan yang lebih matang. Kemudian yang terakhir ada penyuntingan. Penyuntingan adalah memperbaiki kesalahan hasil revisi, baik penulisan dan bahan penelitian. Kemudian ada publikasi. Publikasi adalah penyebarluasan karya tulis ilmiah agar dapat bermanfaat bagi pembacanya. Kemudian yang terakhir ada evaluasi, adalah merangkum dan melakukan perbaikan agar kedepannya menjadi semakin baik lagi. Kemudian ada tips penting dalam penulisan karya tulis ilmiah. Yang pertama adalah menentukan judul yang menarik. Kemudian menentukan latar belakang yang menarik. Kemudian membuat rumusan masalah yang tepat. Berikutnya, pembahasan yang singkat dan relevan agar tidak bertele-tele. Kemudian yang terakhir adalah terdapat kesimpulan. Kesimpulannya, dalam membuat karya tulis ilmiah biasanya diperlukan penelitian sehingga mendapatkan data yang bersifat real dan terjadi di masyarakat dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ada beberapa tahapan yang perlu diikuti dalam membuat karya tulis ilmiah. Di antaranya adalah melakukan persiapan atau perencanaan, mengumpulkan informasi, kemudian membuat draft, melakukan revisi, dan melakukan penyuntingan, serta melakukan evaluasi. Baik, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.